Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Di tanah suci Danau Giok, aura mulia yang tak berujung dibangkitkan, dan Qin Chen duduk bersila, kekuatan di tubuhnya mengalir seperti lautan. Getaran mengerikan dari vena suci venerable langsung dibangkitkan oleh Qin Chen. Ketika nona kucing itu melihat Wang Qiming, matanya menyipit. "Tuan, anak ras manusia ini memiliki beberapa bakat. Saya pikir dia hanya dalam tahap awal dari guru suci. Dia telah secara langsung mengembangkan kekuatannya sendiri dan ingin berintegrasi ke dalam surga." Jiu Mingyao Zun berkata dengan heran, mata emasnya menatap Wang Qiming dengan ekspresi sedikit terkejut. "Oh, dia Wang Qiming, salah satu teman Qin Chen adalah salah satu talenta yang luar biasa. Jika dia diberi kesempatan untuk menjadi yang mulia di masa depan, itu seharusnya tidak menjadi masalah." Jawab kucing hitam besar itu tersenyum. Dan tidak jauh dari Wang Qiming, dua sinar muncul lagi, Lin Tian dan Zhang Ying. Di antara mereka, tubuh Zhang Ying dipenuhi aura batu hitam, seperti batu raksasa, dan ada banyak pemberontakan aneh, dan ada aura unik yang terpancar dari dirinya. Nafas keabadian, 9 kehidupan Demon Sovereign, dan aura pada tubuh Zhang Ying agak mirip dengan vitalitas 9 kehidupan klan setan kucing, yang bisa disebut keabadian. Di samping, aura pada tubuh Lin Tian melonjak seperti api dunia bawah. Nenek moyangnya sangat mungkin memiliki hubungan dengan klan dunia bawah, dan mereka juga sangat berbakat. Kata kucing hitam besar, "Tuan, Anda mengatakan bahwa mereka semua berasal dari alam bawah. Bagaimana alam bawah bisa menumbuhkan kejeniusan seperti itu? Bahkan beberapa ras teratas di surga sangat sulit untuk menumbuhkan kejeniusan seperti itu." Kata Jiu Tiaoming, "Apa yang tidak mungkin?" Kucing hitam besar itu menggelengkan kepalanya. "Memang, mereka berasal dari alam bawah, dan pada tahap dasar kehidupan mereka, mereka tidak sebaik yang ada di surga. Beberapa pewaris kekuatan tertinggi di surga terlahir dengan peringkat suci, tapi bagaimana dengan ini? Pada tahap ini, bagaimana mereka bisa memahami arti hidup yang sebenarnya? Selain itu, Xiao Yao Supreme yang sekarang telah memulihkan surga juga telah bangkit dari alam bawah, dan telah tumbuh ke tingkat ini. Kadang-kadang, kesulitan yang diderita ketika masih muda belum tentu hal-hal buruk," jawab kucing hitam besar itu menggelengkan kepalanya dengan penampilan yang tidak terduga. Jiu Tiaoming Demon Venerable tidak bisa berkata apa-apa. Di tempat suci Danau Giok, Qin Chen berada dalam energi hiruk pikuk dari kultivasi rantai yang mulia, dan ki dari orang bijak bergulir ke dalam tubuhnya, menyebabkan tubuhnya mekar dengan pelangi ilahi, kekuatan yang mengepul mengalir ke tubuhnya, dan Qin Chen bisa merasakan bahwa kekuatan di tubuhnya perlahan meningkat. Tapi Qin Chen tahu bahwa dia belum bisa berhasil menembus. Di tangan Qin Chen, palu besar muncul. Itu adalah harta dari Heaven Patching Palace, Heaven Patching Hammer. Benda ini dapat menyusun kembali semua benda di dunia dan merupakan pencetus sebenarnya dari sebuah senjata. Lalu Qin Chen mempersembahkan istana Zixiao Dousui dan tungku pil 10.000 Dao Qingjin. Kekuatan di tubuhnya bergabung dengan pembuluh darah suci yang mulia di dunia bawah, dan nyala api kekosongan juga disempurnakan, melayang di udara, membentuk api pemurnian yang kuat. Dalam formasi pemurnian api, Istana Zixiao Dousidi dan tungku pil Wan Dao Qingjin ditangguhkan satu sama lain. Qin Chen mencubit tangannya untuk mengembangkan teknik menambal langit, dan dia melihat Istana Zixiao Dousidi dan Wan Dao Qingjin Pil Furnace jatuh. Ketika mereka bertabrakan, mereka pecah dengan momentum yang mengejutkan. Tempat di mana keduanya bersentuhan, tiba-tiba perlahan menyatu. Api void dengan cepat membakar dua harta karun itu. Kemudian, Qin Chen melambaikan palu perbaikan langit. Melihat perpaduan bertahap dari Istana Zixiao Dousidi dan tungku pil 10.000 Dao Qingjin, kemuliaan yang menakutkan bermekaran, harta karun yang kuat itu mulai bergabung.
Tapi bagaimana mereka dapat dengan mudah berintegrasi dan berhasil? Ekspresi Qin Chen tetap tidak berubah, dan dia berteriak keras. Di tubuhnya, cahaya guntur yang mengerikan melonjak, dan seteguk darah disemprotkan langsung kedua harta karun itu. Kedua harta agung itu adalah harta berharga dari Yang Mulia. Mereka telah memadatkan kerja keras kedua Yang Mulia. Sekarang mereka menyatu bersama, dan terdengar raungan yang menghancurkan bumi. Kedua jalan mulai bergabung di bawah kekuatan Qin Chen. Palu penambat langit terus mengaum, dan Qin Chen melebur ke dalamnya, memahami teknik kedua orang itu, dan pada saat yang sama, juga berkembang dengan caranya sendiri. Di bawah kekuasaan Qin Chen, dua tungku alkimia besar secara bertahap bergabung menjadi satu. Suara ledakan terus-menerus disampaikan dari tubuh internal Qin Chen, tetapi setelah setiap ledakan, tubuh Qin Chen akan tumbuh lebih tinggi. Dalam sel kristal tubuhnya, setiap sel mengandung kekuatan darah yang mengerikan. Digabungkan ke dalam tungku pil di depan, membentuk sosok dewa. Cahaya palu yang menambal langit dan petir melonjak, dan kedua harta itu secara bertahap bergabung menjadi tungku pil yang semakin mendominasi. Tungku pil melonjak ke langit, sinar matahari bersinar, dan kekuatan dunia luar biasa. Di depan Qin Chen, tungku pil yang menakutkan berputar, memberi Qin Chen perasaan bahwa itu milik Qin Chen sendiri. Kali ini, kendali Qin Chen atas harta karun tertinggi yang mulia ini benar-benar telah mencapai puncaknya. Selanjutnya, senjata, kata Qin Chen berkilat, dan pedang karat misterius dan pedang iblis hijau muncul di tangannya, berdengung, pedang iblis hijau dan pedang karat misterius bersinar. Tubuh Qin Chen melonjak dengan niat pedang tak terbatas, banyak lampu pedang berkedip, dan 6 tubuh pedang reinkarnasi mekar dengan pelangi magis. Keajaiban langit didorong, dan tiba-tiba, kekuatan menelan yang mengerikan meledak ke dalam pedang karat misterius, dan perlahan melahap pedang iblis hijau. Di antara pedang iblis, ada iblis yang mengerikan akan mekar, tetapi ditelan sedikit oleh pedang karat misterius, dan pada pedang karat misterius, ada ekspresi kegembiraan. Sial, pedang karat misterius ini mungkin sedang menatap pedang iblis hijau kan. Gumam Qin Chen terdiam. Dengan api kekosongan, keduanya perlahan meleleh dan bergabung satu sama lain. Meskipun mereka sepenuhnya dipasang, Qin Chen tahu bahwa akan memakan waktu cukup lama bagi keduanya untuk digabungkan secara menyeluruh. Setelah Qin Chen menggabungkan dua senjata hebatnya, dia sekali lagi mengoperasikan teknik surga jiwa terlarang untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Saat Qin Chen sedang mengalami transformasi, Yu Qianzu dan yang lainnya juga menerobos masuk ke tanah suci Yaoqi. Yu Qianzu dan Jiruyu adalah yang paling dekat dengan Qin Chen. Mereka duduk di inti pembuluh darah suci, dan aura dari Yang Mulia mengalir ke tubuh mereka, dan mereka mengoperasikan kekuatan leluhur keluarga Ji dan kekuatan kaisar wanita tertinggi dari Glasir Bulan. Tiba-tiba nafas Yang Mulia yang tak terbatas melebur ke dalam tubuh, dan nafas Yang Mulia setengah langkah melonjak dengan liar. Dalam kehampaan, kekuatan jiwa ketiganya bersentuhan satu sama lain, dan jiwa Qin Chen, yang sedang memperbaiki teknik rantai surga jiwa terlarang, langsung bertabrakan dengan jiwa Yu Qianzu dan Jiruyu. Samar-samar, Qin Chen mendengar suara halus memanggilnya. Hatinya bergetar, dan Qin Chen langsung menyadari bahwa ini adalah dunia spiritual Yu Qianzu dan Jiruyu. Qianzu, Ruyu, Qin Chen berbisik, dengan cinta yang dalam di hatinya. Sepanjang jalan, mereka semua mengenal hati satu sama lain secara mendalam. Dalam adegan ini, tidak ada yang bisa menahan emosi batin mereka. Qin Chen jelas tahu bahwa perpaduan antara jiwa semacam ini sangat bermanfaat satu sama lain ketika dia menaikkan jiwanya. Yu Qianzu dan Jiruyu dengan jelas merasakan energi yang dalam dan misterius yang ditransmisikan dari jiwa Qin Chen. Lalu Qin Chen membagikan semua wawasan tentang jalan surga. Yu Qianzu dan Jiruyu tidak berani mengabaikan, mereka membuka hati untuk menerima, dan mereka dicap jauh di dalam jiwa mereka. Selain itu,
Warisan glasir bulan tertinggi yang diperoleh Yuki Ansu dan warisan wawasan yang diperoleh Ji Ruyu juga mekar.